Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 26 Oktober 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Pertamina Hulu Energi berhasil menvalidasi temuan sumber daya minyak dan gas bumi hasil pengeboran eksplorasi sumur GX1 mencapai angka sebesar 106,8 juta barel setara minyak atau MMBOE. Validasi ini menyusul keberhasilan penemuan sumber daya minyak dan gas bumi di lepas pantai Jawa pertengahan tahun 2022 yang lalu. Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi (PHE) Muharrem Jaya Panguriseng menegaskan bahwa sebelumnya Pertamina mencatatkan keberhasilan pengeboran eksplorasi di sumur GX1 di perairan utara Pulau Jawa. Muharrem menjelaskan bahwa sumur GX1 yang ditajak pada akhir April 2022 mencapai kedalaman akhir 2.958 feet measured depth atau FDMD pada tengah Mei 2022. Sumur ini berhasil menemukan minyak dan gas melalui 2 selang uji kandungan lapisan yang dilakukan pada reservoir Salau Marine Sandstone Formation. Nah, pemirsa, bagaimanakah pengelolaan migas di Indonesia saat ini? Apa bahaya liberalisasi di sektor pertambangan, serta bagaimanakah penyelamatan migas di lepas pantai Jawa dan seluruh Indonesia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lukman. Beliau adalah pengamat energi dari 4K, Forum Kajian Kebijakan Energi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya ini, Bung Lukman? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, baik Bung, menyikapi terkait dengan penemuan tersebut tadi ya. Ini tanggapan Anda terhadap penemuan sumber daya minyak dan gas bumi atau migas yang mencapai kurang lebih 106,8 juta barel di lepas pantai Jawa ini seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi ini memang penemuan yang cukup besar ya dari sisi potensinya ya yang mencapai angka hampir 106,8 juta barel ini di dekat Natuna sana. Yang ini berbatasan. Jadi ini adalah offshore ya. Jenis eksplorasi offshore dekat dengan perbatasan Vietnam yang dimana di daerah saya itu juga rawan dengan memang itu sudah banyak kita ketahui sumber minyak di sana memang cukup tinggi, cuma karena kondisi apa namanya alamnya yang memang itu di laut dalam dan juga berbatasan dengan negara-negara berbatasan dengan negara-negara lainnya seperti Vietnam, kemudian ada Cina juga di sana, kemudian ada mungkin ya itu yang berbatasan yang paling dekat, yang sekarang juga lagi banyak menimbulkan konflik ya, terutama keinginan Cina untuk merubah batas laut ya, di Natuna ini. Jadi ini untuk salah satu teman yang luar biasa, hampir 106,8 juta barel ya. Ya. Itu kalau sekarang saja kalau hitungan kita, eksplorasi kita itu masih di bawah 1 juta ya per hari. Jadi ini, kalau ini benar-benar dimanfaatkan, akan menjadi luar biasa ya bagi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri khususnya. Yang sampai saat ini pun masih belum terpenuhi, yang dari target sekitar 1 juta barel itu per harinya sekarang mungkin sekitar 700-800 barel per hari. Ya, itu Bang Aziz.
Ya, baik, Bung. Terus kemudian selain temuan dari tersebut tadi, ini kan sebelumnya SKK Migas bersama kontraktor minyak dan gas bumi Primer Oil Tuna BV ini juga berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja Tuna atau lepas pantai Natuna Timur yang Iya, sedikit Anda singgung tadi ya, berbatasan dengan Indonesia dan juga Vietnam dan beberapa negara yang lainnya. Nah, menurut Anda ini, Bung Lukman, kira-kira bagaimanakah pengelolaan migas di Indonesia saat ini? Apakah migas kita yang melimpah ini sudah dikelola oleh negara dengan baik untuk rakyatnya ini? ya baik. Jadi seperti kita ketahui, sekarang ini Pertamina itu sebenarnya tidak seperti sebelum adanya undang-undang mineral apa migas yang baru ya. Tahun 60-70 hampir semua aspek eksplorasi maupun dari hulu sampai hilir itu dikuasai oleh Pertamina. Nah, sekarang ini mulai upaya untuk unbundling untuk Pertamina itu jadi dipecah-pecah itu perusahaannya. Ada yang ngurusi bagian hulu, ada yang ngurusi hilir, ada yang transport dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ya kita ketahui salah satu upaya untuk mengipokan ya, bahasa namanya melepas di bursa efek, eh, khususnya untuk pengadaan modal. Dan tentunya ini masih sangat rawan apabila kemudian ini modal-modal yang masuk itu hampir semuanya kita ketahui sebagai ventura-ventura dari asing. Nah, di kondisi yang sekarang ini, yang setahu saya yang harga minyak itu per barrel, harga minyak mentah itu mungkin sekarang sudah sekitar 100 US dollar per barrel. Itu sebenarnya sangat potensi kalau itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan. Yang kita ketahui bahwa sekarang saja untuk perusahaan minyak kita yang terbesar itu sekarang mulai, kalau dulu ada pemain-pemain besar ya, ada Total, kemudian ada BP, ada Shell yang bermain. Nah, sekarang ini mulai melepas apa ladang-ladang minyaknya, kemudian dikuasai sebagian besar oleh domestik ataupun Pertamina. Beda ketahui bahwa sekarang ini untuk lifting migas di tanah air kita itu dikuasai tiga perusahaan besar terbesar, yaitu pertama mobil cepu, ya mobil cepu itu sekitar untuk liftingnya itu sekitar 200-an ya barel per hari. Kemudian Chevron yang masih terbesar ini, Chevron Pacific itu sekitar 166 ribu barel per hari untuk liftingnya. Kemudian baru Pertamina itu terakhir kemarin Juni 2021 itu permainan itu mencapai 8 eh sekitar 77 ribu ya barel per hari. Nah, sisanya itu kecil-kecil ya. Nah, jadi kalau ini kemudian nanti seperti kita ketahui ya, urusan untuk yang hilirisasi sekarang diserahkan ke hulu, yang namanya tadi kita sebut sebagai apa namanya, yang disampaikan dari Pertamina Hulu Energi. Nah, ini yang sebagai tugas ini adalah perusahaan sendiri sebenarnya, anak perusahaan di bawah nanti Pertamina sebagai holdingnya. Nah, ini nanti kemudian dilepas, kemudian ditawarkan ya kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa jadi berminat gitu ya dalam hal ini untuk menguasai blok tersebut. Tapi kalau ini kemudian nanti ini dikuasai oleh Pertamina sendiri ya, ya maka itu akan menjadi potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terkait dengan BBM tadi yang sekarang itu kita masih hampir 30% ya, atau sekitar 20% itu masih impor. Baik, gitu Bang Aziz. Ya, baik. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi ya, bahwa kelihatannya ya di sektor pertambangan di Indonesia ini tidak hanya dikuasai oleh Pertamina, tapi juga ada pihak-pihak yang lain ya, termasuk Ya. dari lokal maupun asing ya, terutama swasta ini. Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa ini ada liberalisasi ya di sektor pertambangan? Kira-kira jika seperti itu, bahayanya seperti apa ini untuk kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ya, tentu kita lihat berkaca pada kasus naiknya harga Pertalite-nya, kemudian berikutnya diikuti oleh Pertamax. Nah, itu kita melihat bagaimana itu adalah faktor real bagaimana apa namanya
kita ketahui Pertamina itu sekarang kan sudah sebenarnya bukan BUMN seperti dulu yang kita bayangkan, karena itu sekarang sudah masuk di bursa efek, sehingga yang modal yang memang sebagian besar modalnya masih dikuasai oleh pemerintah ya. Tapi kalau melihat bagaimana kasusnya Pertalite kemudian pertama kemarin yang harganya naik di saat harga BBM dunia itu sedang turun, ya misalnya seperti itu kan memberikan indikasi bahwa Pertamina itu juga sebenarnya pemain apa namanya, ya termasuk perusahaan yang plat merah yang jelas-jelas juga perusahaan mengambil untung dari kondisi eh, harga minyak tersebut. Jadi ya kalau kita ketahui seperti kita pahami ya, seperti disampaikan oleh Ketua SKK Migas yang lalu, bagaimana sebenarnya berapa sih besar biaya eksplorasi gitu ya. Sampai sekarang pun apa namanya Pertamina sendiri tidak mau memberikan ya, memberikan menjabarkan sebenarnya biaya mereka itu misalnya untuk eksplorasi untuk kilang sebagian terus mengeluarkan harga sekian itu sampai sekarang kan kita tidak pernah dapat. Tapi dari bocoran dari SKK Migas yang lalu katakanlah hampir kalau misalnya itu satu barel itu katakan 10 US dollar ya pernah disampaikan, berarti kan 1 liternya itu kasarannya sebenarnya biaya produksinya sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah. Nah, misalnya pun sekarang kalau Pertamina itu menjual harga yang kemarin 7.600 untuk pellet dan sekarang naik 10 itu sebenarnya sudah sangat untungnya sudah berkali-kali lipat gitu ya, hampir 5 kali lipat sekarang. Nah, itu sebenarnya menjadi pertanyaan eh, sebenarnya Pertamina ini eh, perusahaan negara ya sebenarnya ya tetap pada posisi dia bertransaksi, sistemnya dia mencari untung, bertransaksi dengan kebutuhan rakyat yang sebenarnya yang kita ketahui itu kan sebenarnya minyak itu kan sebenarnya kondisi kalau kita pahami harusnya ya itu kan dikuasai negara, kemudian bagaimanapun itu milik rakyat dan ya seharusnya itu ya Pertamina menjual ya sepantasnya ya, maksudnya sepantasnya keekonomiannya ya dilihat dari biaya produksinya dia dijual dengan harga yang seharusnya mampu dibeli rakyat pada umumnya. Nah, ini yang kalau lihat kembali tadi, faktanya kan berbalik ya. Dari sisi tersebut kita ketahui bahwa memang Pertamina sekarang memang benar-benar perusahaan yang orientasinya adalah mencari untung bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ya, terakhir Bung Lukman, ini kan dengan kondisi apa namanya Pertamina yang seperti itu, terus kemudian kita juga ada berita bahwa ditemukan sumber minyak dan gas yang baru. Kira-kira bagaimanakah penyelamatan migas di lepas pantai Jawa yang baru tersebut, termasuk migas-migas di sumur-sumur di seluruh Indonesia? Ini harus seperti apa ini yang harus kita lakukan? Ya, pertama yang harus dilakukan adalah undang-undang ya, undang-undang yang sekarang berlaku, undang-undang migas tahun saya lupa yang terakhir itu ya. Ya itu yang sekarang itu memberikan keluasan seluas-luasnya ya bagi perusahaan baik itu dalam negeri maupun asing untuk mengeksplorasi ladang-ladang minyak kita. Ya itu mestinya harus dirubah. Yang selama ini yang lebih banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan yang notabene kan pasti mereka tujuannya adalah mencari profit ya, oriented. Nah, itu tentunya harus kembalikan lagi pada semangat undang-undang ya. Seperti yang kita tahu di pasal 33 itu mengatakan bahwa seluruh kekayaan alam ya, air dan bumi itu adalah diolah ya, kemudian digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Nah, dari ini sebenarnya undang-undang migas itu sebenarnya sudah bertentangan kalau kita lihat ya, bertentangan dengan undang-undang dasar pasal 33 itu. Nah, mestinya ini memberikan ya tentu kembali kepada DPR, tapi DPR pun saya rasa ya kita tahu sendiri eh, kayaknya ya sudah memihak kelompok tertentu saja yang tentu mereka lupa terhadap kebutuhan atau kepentingan rakyat. Nah, kalau dalam sisi pandangan Islam tentu ini ya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh
Rasulullah SAW bahwa asyuraka'u ya muslimu asyuraku fisalasin alma wal kala wanar, yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu bersarikah, artinya bahwa ini, termasuk anar ini adalah minyak bumi yang tentunya itu sumber energi yang seharusnya itu milik umum, yang seharusnya dikelola oleh negara ya, yang kemudian keuntungannya itu diberikan kepada masyarakat umum. Bahkan dikatakan itu mengambil untung saja ya dari kekayaan atau milik umum itu sebuah hal yang haram. Itu Bang. Ya, baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih atas penjelasannya ini, Bung Lukman. Syukron wa jazakumullahu khairan kasiron. Dan juga terima kasih atas kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman Nur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.